Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobian News Channel. Pada kesempatan ini akan menampilkan rubrik Bikan Budaya. Baik, kita mulai. Di hadapan saya ini ada Ibu Ani dari Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Pak. Iya. Baik Ibu, hari ini untuk para pegiat lingkungan hidup dan ekonomi kreatif di Provinsi Papua sedang berbahagia karena sedang ada event di mana kalau bahasa umumnya adalah sayembara ya Bu ya, dalam bentuk lomba, yaitu mencari duplikat atau replika dari burung cendrawasih. Mungkin halayak dan publik perlu mendapat informasi langsung dari Ibu sebagai ketua pelaksana. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sowikan. Ya, kami berpikir bahwa yang pertama kegiatan kami ini memberikan ruang bagi para pelaku kreatif yang di Kota Jayapura, Kabupaten Kero maupun Kabupaten Jayapura. Yang kedua, kami memang sengaja, bukan sengaja juga sih, tapi memang sudah terprogram dalam kegiatan kami di sepanjang tahun 2021 ini, dan salah satunya adalah peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lewat kegiatan Cipta Karya Imitasi Burung Cendrawasih. Kegiatan ini memang merujuk juga kepada himbauan gubernur, tetapi juga merujuk kepada perburuan liar yang sedang dilakukan marak untuk mendapatkan cendrawasih yang hidup untuk dijadikan sebagai mahkota setelah dikeringkan dan dipakai sebagai mahkota. Dan kami berpikir bahwa barang tentu perburuan ini kalau semakin marak maka semakin punah juga hewan endemik Papua yang kami kenal dengan burung sorga ini. Untuk itu kami sengaja membuat replika ini atau imitasi agar nantinya ke depan apabila dalam pelatihan ini juga atau dalam lomba ini juga ditemukan model atau bentuk yang benar-benar mirip dengan replikanya atau aslinya, maka itu yang akan dikembangkan ke depan untuk menjadi aksesoris, baik aksesoris dalam acara-acara budaya, tetapi juga mengurangi penggunaan yang asli, karena yang asli hanya diperuntukkan dalam tatanan adat, hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang kami sebut sebagai ondowafi atau mambri. Nah, itu mereka-mereka itu yang layak untuk menggunakan mahkota yang asli, yang dimana digunakan dalam acara-acara upacara-upacara adat atau ritual-ritual tertentu. Untuk itu kami berharap ke depan dengan adanya lomba ini lebih meningkatkan kualitas lagi daripada para seniman, para pelaku kreatif, untuk lebih meningkatkan kreativitas karyanya lewat Cipta Karya Imitasi Burung Cendrawasih. Begitu Pak Subikan. Baik, terima kasih. Dengan informasi ini menjadi acuan ya kepada para pihak, baik pelaku ekonomi kreatif, para pemburu burung dan sebagainya. Kita harus segera berbenah. Baik Ibu, ini ada kabar baik. Kami dari UKM Mitra Gaharu Kerom, berkat bimbingan Ibu Kasih dan teman-teman dari bidang ekonomi kreatif, event PON ini kami bisa memenuhi permintaan Ibu Wakil Gubernur, kemudian KONI Papua, termasuk Dinas Kebudayaan Pariwisata. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kami bisa memenuhi target permintaan mereka. Jadi untuk kegiatan penyambutan tamu KONI 34 KONI dari daerah provinsi seluruh Indonesia, bisa mereka menyerahkan cenderamata dari mahkota UKM Mitra Gaharu Ibu. Luar biasa Pak. Dan mungkin ada saran-saran untuk kami, terutama untuk memperbaiki kualitas Bu untuk UKM Mitra Gaharu. Iya, kami tidak memiliki saran yang konkret karena itu tergantung dari kreativitas Bapak Sobikan dengan teman-teman di Sanggar Mitra Gaharu, bagaimana
menampilkan sesuatu yang indah, yang layak untuk digunakan dalam setiap momen, kami sangat bangga karena Bapak sesungguhnya Bapak bukan orang asli Papua, tapi Bapak dengan giatnya membantu pemerintah dalam ikut juga melestarikan bahkan melindungi endemik asli Papua yang kami sebut dengan burung sorga atau burung cendrawasih. Terima kasih Pak untuk segala usaha dan segala kreativitas kerja Bapak dengan teman-teman di Mitra Gaharu, dan kami berharap ke depan lebih ada peningkatan lagi dan Bapak boleh dengan teman-teman membuka diri untuk para pelaku kreatif baik yang ada di Kerom, Kota Jayapura maupun di Kabupaten Jayapura untuk bisa berkolaborasi dengan sanggar atau sanggar Mitra Gaharu. Terima kasih Pak. Baik, satu lagi Ibu. Iya. Pasti Ibu punya pengalaman dengan ikat kepala atau mahkota Papua yang produksi kami. Kesan terakhir atau kesan apa yang Ibu dapatkan dari buatan kami yang pernah saya serahkan ke Ibu? Baik, terima kasih Pak. Terakhir kita jumpa di batas kota itu ya? Iya, Di betul. tempat objek wisata di batas kota antara Kota Jayapura dan Kerom ya? Iya. Yowong kalau tidak Iya, salah, kampung betul. Yowong. Ya, di situ kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua menyerahkan bantuan bagi kelompok Bapak dan beberapa teman-teman yang lain. Iya. Nah, di situ kami dengan bangga menerima apa yang menjadi hasil karya dari Bapak dan teman-teman dari Mitra Gaharu, dan luar biasa yang Bapak serahkan ke kami. Kebetulan beberapa bulan lalu ada pembeli dari Belanda dan dia juga tertarik, akhirnya kami serahkan lagi ke beliau. Jadi ya artinya dari bahan yang sebenarnya kami lihat bahwa itu sampah, ya tidak layak. Betul, betul. Di tangan Bapak dan teman-teman akhirnya layak untuk digunakan, yaitu dari serat sabut kelapa. Iya. Nah, luar biasa. Terima kasih untuk kreativitas Bapak Sudikan dan teman-teman, dan kami dengan bangga menyampaikan bahwa itu sesuatu yang patut kami hargai, memberikan penghargaan yang tinggi lewat karya Bapak dan teman-teman, karena di tangan orang seterampil Bapak dan teman-teman, maka apa yang dilihat itu tidak berguna tapi berguna bagi orang lain ketika ada di tangan Bapak dan teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, baik, mungkin ini yang terakhir Ibu. Hari ini memang harus kita berbahagia semua ya. Karena mudah-mudahan apa yang kami tampilkan bisa menjadi rujukan. Hasil karya berkaitan dengan budaya, pariwisata ini tidak mungkin putus. Dia akan menjadi kebutuhan sosial. Benar. Nah, impactnya adalah ekonomi. Contoh saja, saya mengerjakan kurang lebih 6 orang untuk pembuatan mahkota. Dan kemarin ada challenge dari BP PON untuk menyediakan sekian ratus pieces. Hanya dalam waktu 2x24 jam bisa terpenuhi, berarti ini adalah reliable atau sebanding dengan kebutuhan pasar. Nah, sekarang yang sedang dicari adalah bagaimana bahan baku itu unlimited, tanpa batas dan murah, sehingga para pelaku usaha dia berani investasi di sektor itu karena memang menjanjikan. Kan seperti itu, Ibu. Benar. Baik Ibu, mudah-mudahan oh ya, saya ingat satu pesan dari Ibu. Saya siap mendampingi pelaku usaha OAP, Ya. OAP, dan saya pastikan gratis, Terima kasih, Ibu. Pak. Ya. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Rumbiak. Saya siap mendampingi beliau supaya produksinya banyak dan unlimited, tanpa batas, karena pasar membutuhkan kontinuitas itu, yang tidak parsial, yang tidak putus-putus begitu. Baik Ibu, sementara seperti ini terima kasih, sudah sangat luas dan sangat padat ya penjelasannya. Sekali lagi terima kasih karena UKM Mitra Gaharu sudah punya pekerjaan dari membuat mahkota Papua yang dilatih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Baik Pak, mungkin terakhir boleh kami Boleh, silakan. Ya, Siap. artinya pelaku-pelaku kreatif ini membutuhkan ruang, tetapi juga ruang itu memberikan dampak yang baik secara ekonomi bagi Betul. kelangsungan hidup dari sanggar itu sendiri. Betul. Untuk itu terima kasih banyak Pak Subikan. Mudah-mudahan program kami ke depan untuk sebagai dari saran usul waktu technical meeting, Betul. Dinas akan memfasilitasi untuk membuat pelatihan sehingga bisa terlaksana. Amin. Baik. Baik, sampai di sini dulu para pemirsa Subnews Channel. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.